Bullets and numbering merupakan salah satu sarana dalam Microsoft Word yang digunakan untuk memberikan tanda dan penomoran pada teks. Bullets adalah tanda yang dipakai untuk memberikan gambar atau lambing tertentu pada daftar tulisan yang terdapat dalam satu alinea atau paragraf. Sedangkan numbering adalah tanda berupa angka yang diberikan pada daftar tulisan yang terdapat dalam satu alinea. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan atau membuat bullets and numbering. Pertama-tama, setelah kita masuk pada aplikasi Microsoft Word, untuk mengaktifkan bullets and numbering bisa kalian jumpai pada menu Home dengan tanda simbol sendiri-sendiri menurut kelompoknya. Misalnya bullets seperti ini, sedangkan numbering seperti ini. Bullets ini mempunyai fungsi untuk memberikan tanda bullet pada beberapa paragraf yang Anda pilih. Bullet ini modelnya ada yang hitam bulat, selain itu ada juga model-model lainnya yang seperti ini, atau mungkin teman-teman ingin mengambil model yang lain, boleh kalian pilih di bagian Define New Bullet. Jadi di sini kalian boleh mencarinya pada simbol, apakah kalian ingin menggunakan tanda panah ini sebagai simbol bullet atau mungkin di bagian heading juga banyak. Nah, yang seperti ini boleh juga kalian gunakan. Misalnya kita ingin memasukkan tanda panah yang model seperti ini, kalian pilih, klik, kemudian klik OK, kemudian OK, maka akan muncul tanda panah yang seperti ini. Kemudian numbering sama seperti bullet, letak perbedaannya cuma bentuknya. Kalau yang numbering ini menggunakan nomor atau angka dalam penandaan paragraf yang dipilih. Jadi selain nomor, kalian juga boleh menggunakan huruf. Misalnya seperti ini, kalian boleh melihat yang di sisi kanan sini. Apabila saya meletakkan kursor di bagian ini, maka terlihat contohnya dengan hasil yang seperti ini. Misalnya ini angka Romawi, ini huruf kecil, ini huruf kapital, ini angka Romawi besar. Jadi yang seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menggunakan bullets. Pertama-tama saya akan mengetik dulu apa yang akan saya jadikan sebagai contoh. Jadi misalnya ini teman-teman, di sini daftar nama-nama ikan. Saya ingin menggunakan bullets untuk mengurut nama-nama ikan ini. Jadi langkah pertama, blok atau sorot terlebih dahulu yang ingin kalian berikan bullets. Sini setelah kalian sorot, pastikan Anda berada pada tab home. Kemudian kalian pilih bullets. Setelah itu arahkan kursornya ke bagian simbol-simbol ini atau bullets library. Jadi kalian boleh memilih simbol pada bullet library. Jadi misalnya di sini saya memilih simbol yang seperti ini. Kemudian setelah kalian klik maka akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengatur atau merapikan hasil daripada bullets ini, kalian boleh tetap membloknya untuk mengeluarkan atau memasukkan bullets ini dengan cara menekan Ctrl Shift M pada keyboard. Ctrl Shift M untuk memasukkan seperti ini. Kemudian Ctrl M itu untuk mengeluarkan. Jadi ini saya menekan Ctrl M untuk memasukkan, Ctrl Shift M. Jadi hasil menggunakan fitur bullet seperti ini teman-teman. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan tombol numbering. Jadi ini kita normalkan dulu seperti semula. Untuk menggunakan tombol numbering, blok atau sorot terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa pastikan kalian berada pada menu tab home. Kemudian pada kelompok paragraf, klik anak panah kecil pada tombol numbering dan kemudian pilih penomoran yang ingin kalian gunakan. Jadi di sini kalian pilih tanda panah kecil ini. Kemudian di sini kalian boleh memilih bagaimana model numbering yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini, dia formatnya ABC huruf kapital atau ABC huruf kecil diikuti dengan tanda balas kurung, atau misalnya kalian boleh juga menggunakan angka diikuti dengan tanda balas kurung juga. Jadi seperti ini misalnya untuk format numbering. Kemudian untuk cara singkatnya, kalian boleh langsung saja mengetik angka 1, kemudian titik, kemudian kalian ketik, maka dia akan secara otomatis terformat numbering.
Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pola yang seperti di atas yang pertama tadi, kalian boleh mengetik 1, kemudian balas kurung. Jadi untuk cara singkatnya seperti itu. Kemudian biasanya ada dalam suatu makalah atau skripsi, format numbering itu memiliki pola seperti ini: 1 titik 1 titik spasi, kemudian seperti ini. Nah, untuk memajukan yang ini teman-teman, misalnya seperti ini jaraknya terlalu jauh, maka di sini kalian perlu memindahkan yang ini untuk lebih ke dalam lagi. Jadi pertama kalian blok, kemudian ini kalian geser ke belakang. Nah, seperti ini, atau boleh lebih maju sedikit. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini biasanya ada 3 titik 1 titik 1 titik. Di sini misalnya ada isinya lagi. Kemudian di sini 3 titik 1 titik 2 dan seperti ini. Jadi angka yang berubah itu hanya angka yang paling akhir. Ini biasanya formatnya seperti ini. Kalian boleh membawanya ke luar sedikit seperti ini. Untuk tulisannya kalian boleh membawanya lebih keluar sedikit juga. Nah, untuk yang seperti ini, apabila terjadi kesulitan, ada baiknya kalian menggunakan left tab untuk membantu ya. Di sini kalian gunakan left tab, klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ini itu hanging indent, biasanya diikuti pada kalimat yang panjang seperti ini. Jadi misalnya yang ini saya mengetik misalnya dengan kalimat yang panjang sampai di bawah seperti ini, maka yang ikut pada kalimat ini untuk first line-nya atau baris pertama itu mereka akan mengikut pada left tab, sedangkan untuk baris kedua dan seterusnya mereka akan mengikut pada hanging indent. Ini hanging indent saya geser left tab, misalnya saya geser ke depan, hanging indent berada di sini. Jadi ini biasanya bersamaan sejajar. Oke, selanjutnya untuk menyamakan format, di sini terdapat format painter. Jadi misalnya ini saya hapus dulu untuk format numberingnya. Ini juga saya hapus. Misalnya ini juga saya hapus. Misalnya yang ini ingin kita berikan format yang sama dengan format numbering yang berada di atas. Jadi di sini cukup kalian letakkan saja kursornya di sini di salah satu format yang ingin kita contoh. Kemudian klik format painter pada tab home. Kemudian klik pada hasil ketikan yang ingin disamakan. Jadi klik, jangan dilepaskan dulu, klik saja kemudian tahan, kemudian sorot sampai di mana kalian ingin menyamakannya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya misalnya di sini kalian ingin memulai dari angka 1 lagi. Kalian boleh menyorot lagi di bagian sini atau letakkan saja kursornya, klik kanan kemudian restart at 1. Oke, maka selanjutnya akan mengikut 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan fitur-fitur yang berada di sini di segitiga kecil ini. Di sini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pada set number value, di sini set value to 1 sama dengan yang tadi untuk memulai dari angka 1 sampai 5. Misalnya di sini saya ketik 5, kemudian saya oke kan, maka di sini akan dimulai dari angka 5. Kemudian untuk selanjutnya di sini juga ada define number format. Ini sama dengan yang tadi, misalnya seperti ini. Apabila kalian ingin membuat format yang seperti ini di kotak dialog ini, di sini kalian boleh mengklik di bagian depannya dulu, misalnya 1.1, kemudian titik lagi, kemudian untuk angka terakhirnya kalian boleh memilih pada number style. Di sini 1, 2, 3 seperti ini. Jadi yang pertama dengan kedua itu tidak berubah, yang berubah hanya angka terakhir saja. Untuk di sini font, kalian boleh memilih fontnya jenis font apa, font style, kemudian size-nya juga ada di sini. Kalian okekan saja, kemudian klik OK. Maka formatnya akan berubah seperti yang tampil pada lembar kerja kalian. Di sini juga boleh kalian masukkan terlebih dahulu dengan menggunakan left tab. Di sini kalian tambahkan left tab. Kemudian ini untuk hanging indent kalian geser juga sejajar dengan left tab. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai fungsi dan cara menggunakan fitur bullet numbering pada Microsoft Word. Bagi kalian yang menganggap konten ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng notifikasinya, like dan share agar konten ini bisa lebih bermanfaat lagi. Bye bye.